Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk perkara 91, 103, 105, 107 tahun 2020 dan nomor 4 dengan nomor 6 tahun 2021 dengan agenda persidangan mendengar keterangan saksi dari DPR dan untuk kehadiran para pihak semua hadir lengkap. Saksi yang diajukan oleh DPR yaitu Pak Firman Subagio dan Pak Hendrik Lewerisa. Sebelum sidang dilanjutkan, majelis menyampaikan permohonan maaf yang seharusnya sidang dimulai jam 10, tetapi karena ada agenda rapat permusyawaratan hakim yang harus dituntaskan sehingga sidang ini diundur sampai beberapa saat, dan sekali lagi majelis menyampaikan permohonan maaf. Dipersilakan untuk Pak Firman untuk diambil sumpahnya dulu oleh Yang Mulia Pak Wahidudin, kemudian untuk Pak Hendrik janji dituntun oleh Pak Manahan. Mohon maaf Yang Mulia. Ya. Kami dari 107 Yang Mulia. Ya, siap. Ya, jadi begini Yang Mulia. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa saksi yang akan disumpah saat ini merupakan anggota dewan dan kami memandang mereka merupakan prinsipal Yang Mulia. Ya. Jadi tidak mau dipakai sebagai saksi. Kenapa? Tidak mau. Jadi kami berpikir bahwa saksi calon saksi tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi saksi dalam perkara sekarang ini yang demikian. Iya, baik. Keberatan dari pemohon akan dicatat dalam berita acara, ya. Baik. Ya, dipersilakan. Cukup ya. Ya. Silakan Yang Mulia Pak Wahid. Baik, terima kasih Pak Ketua. Untuk Pak Firman Subagio, SMH, ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi. Saya bersumpah sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, lanjut Yang Mulia Pak Manahan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Kepada saksi Hendrik Lewerisa, Sarjana Hukum, agar mengikuti lafaz janji yang saya tuntunkan. Ya. Saya berjanji sebagai saksi. Saya sebagai saksi. Diulangi, saya berjanji sebagai saksi. Saya berjanji sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya.
tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan saksi. Pak Firman dipersilakan untuk menyampaikan keterangannya, waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Ya. Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Ya. Ini untuk perkara saksi nomor berapa? Oh iya, betul pertanyaannya. Jadi ini dua saksi ini tidak mengkhususkan kepada salah satu perkara, tapi untuk semua. Sehingga nanti masing-masing perkara diberi kesempatan untuk menyampaikan satu pertanyaan kepada masing-masing saksi. Baik yang Kecuali yang keberatan. Yang 107 tadi keberatannya. Baik, silakan Pak Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia, Ketua, Wakil Ketua, dan para Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Para pemohon, para termohon, dan hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, saksi menerangkan bahwa dalam perkara nomor 91, nomor 103, nomor 105, dan nomor 107/PUU 18 Romawi /2020 serta perkara nomor 4 dan nomor 6/PUU 19 Romawi /2001 yang dimohonkan oleh para pemohon adalah pengujian formal atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pengetahuan yang saksi ketahui, pengujian formil suatu undang-undang terkait dengan proses pembentukan undang-undang dimaksud. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, proses pembentukan undang-undang pada pokoknya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Berdasarkan kelima tahapan dalam pembentukan undang-undang tersebut, keterlibatan saksi di dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya meliputi tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan saja. Saksi tidak terlibat di dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja. Penyusunan rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja merupakan tugas yang dilakukan oleh pemerintah. Terkait dengan tahapan perencanaan, dapat saksi terangkan bahwa rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja telah terdaftar di dalam prolegnas tahun 2020-2024 dan prolegnas prioritas tahun 2020. Di dalam prolegnas tersebut, rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja ditetapkan sebagai rancangan undang-undang usul pemerintah. Badan Legislasi DPR dalam menyusun prolegnas tahun 2020-2024 dan prolegnas prioritas tahun 2020 telah menerima berbagai masukan dari para pemangku kepentingan yang ada, baik berupa masukan secara langsung dan atau masukan secara tertulis, antara lain dengan Profesor Dr. Jimli Asidiki Esa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
dan Profesor Dr. Maria Farida SHMH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sivitas Akademika, dan Masyarakat. 3. Dengan pengawas TVRI. 4. Pengurus Majelis Ulama Indonesia. 5. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 6. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 7. Federasi Pekerja Honorer Pemerintah Wilayah Timur Indonesia. 8. Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Nusantara. 9. Komunikasi Satuan Pengamanan dalam Kantor DKI Jakarta. 10. Perkumpulan Honorer K2 Indonesia. 11. Pegawai non-ASN Kementerian PUPR. 12. Aliansi Pelangi Antar Bangsa. 13. Koalisi Kebebasan Berserikat. 14. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK. 15. The Institute for Criminal Justice Reform. 16. Komnas Perempuan. 17. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga. 18. Filantropi Indonesia. 19. Forum Zakat. 20. Ikatan Apoteker Indonesia. 21. Ikatan Dokter Indonesia. 22. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi. 23. Koalisi Masyarakat Sipil. 24. Imparsial. 25. Koalisi Kebebasan Berserikat. 26. Serikat Pekerja Pos Indonesia. 27. Kelompok Kerja Identitas Hukum, dan 28. Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Prolegnas tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020 disusun oleh Badan Legislasi bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD. Penyusunan prolegnas tersebut dikoordinasikan oleh Badan Legislasi dan hasilnya disampaikan oleh Badan Legislasi DPR kepada rapat paripurna DPR untuk diambil keputusan. Berdasarkan keputusan dalam rapat paripurna DPR, Prolegnas tahun 2020-2024 dan Prolegnas tahun 2020 selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan DPR nomor 46 DPR RI _1 Romawi _2019 tertanggal 17 Desember 2019 dan surat keputusan DPR nomor 1 DPR RI _2 Romawi _2019 2020 tertanggal 22 Januari 2020. Prolegnas tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020 juga telah disosialisasikan oleh Badan Legislasi DPR kepada para pemangku kepentingan yang ada. Sosialisasi prolegnas tersebut antara lain dilakukan melalui kunjungan kerja Badan Legislasi DPR pada 6 provinsi, yaitu 1. Provinsi Banten, 2. Provinsi Jawa Barat, 3. Provinsi Jawa Timur, 4. Provinsi Bali, 5. Provinsi Sulawesi Selatan, dan 6. Provinsi Kepulauan Riau. DPR juga telah mensosialisasikan prolegnas tersebut melalui website, media cetak, dan atau media sosial yang dimilikinya. Bahkan anggota DPR yang lain ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan juga melakukan sosialisasi prolegnas ke pemerintah daerah dan atau masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi yang ada. Terkait dengan tahapan pembahasan, dapat saksi informasikan bahwa rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja telah dibahas melalui 2 tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama atau 1 dilakukan di Badan Legislasi DPR, sedangkan pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna DPR. Penunjukan Badan Legislasi DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja berdasarkan penugasan
yang diberikan oleh Badan Musyawarah DPR, pembicaraan tingkat 1 di Badan Legislasi DPR dilakukan sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020. Dikarenakan di gedung DPR dan lingkungan sekitarnya sedang mewabah COVID-19, maka rapat-rapat yang dilakukan oleh DPR, termasuk rapat-rapat mengenai pembahasan rancangan undang-undang, disepakati dilakukan melalui mekanisme kehadiran fisik secara langsung dan melalui virtual. Sebagian anggota Badan Legislasi DPR merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi di DPR hadir secara langsung di ruang rapat Badan Legislasi DPR dengan menerapkan protokol COVID-19. Selebihnya sebagian anggota Badan Legislasi yang lain hadir melalui virtual. Demikian juga halnya dengan pihak pemerintah. Kesepakatan ini didasarkan pada ketentuan tata cara rapat dan tata cara pengambilan keputusan di DPR yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, pembahasan rancangan undang-undang dalam pembicaraan tingkat 1 di Badan Legislasi DPR dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. A. Pengantar musyawarah. B. Pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM. C. Penyampaian pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir. Dan D. Pengambilan keputusan. Pengantar musyawarah disampaikan dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan pemerintah. Di dalam rapat kerja ini hadir secara fisik 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan 3. Menteri Ketenagakerjaan. Sedangkan menteri-menteri lainnya hadir secara virtual. Di dalam pengantar musyawarah, pemerintah menyampaikan penjelasan terhadap rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja dan kemudian dilanjutkan dengan pandangan fraksi-fraksi DPR atas penjelasan rancangan undang-undang tersebut. Rapat kerja menyepakati untuk menerima penjelasan pemerintah atas rancangan undang-undang Cipta Kerja. Kegiatan rapat kerja tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020. Setelah pengantar musyawarah disampaikan dalam rapat kerja antara Badan Legislasi DPR dengan pemerintah, selanjutnya Badan Legislasi DPR di dalam rapat-rapat berikutnya juga melakukan rapat dengan pendapat umum dengan para narasumber dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja. Di dalam RDPU tersebut hadir secara fisik dan atau virtual antara lain. Tanggal 27 April 2020, Profesor Jisman Simanjuntak PSD, Rektor Praserta Mulia. 2. Saudara Yusri Rizal Dahmuri, PSD, CSIS. 3. Sarman Simanjurang, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI. Tanggal 29 April 2020, Profesor Dr. Satya Arinanto, SH LLM, Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia. B. Dr. Bambang Kesawo, LLM, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tanggal 5 Mei 2020, hadir A. Saudara Emil Arifin, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. B. Dr. Insinyur H. Sutejo Iwantono, MA, Direktur Institute of Developing Entrepreneurship. 3. Tanggal 9 Juni 2020, A. Muhammad Nova Al-Ghafani, SH LLM, PSD, Dosen Fakultas Hukum INU Khaldun Bogor. B. Saudara Rosan P. Roslani, Ketua Kamar Dagang Indonesia. C. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. 4. Tanggal 10 Juni 2020, Profesor Dr. Ramdan Andri Gunawan, SH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. B. Profesor Dr. Asep
Marlan Yusuf Esa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. C. Profesor Dr. Insinyur San Afri Awang, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 5. Tanggal 11 Juni 2020, A. Dewan Pers. B. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. C. Pengurus MUI. D. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. E. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang mulia, yang kami hormati, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk rekan kami, Saudara Endik, untuk melanjutkan pembacaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan. Pak Hendrik, silakan. Terkait dengan pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR dan pemerintah sepakat untuk membahas semua DIM yang ada, dimulai dari DIM yang ringan terlebih dahulu, kemudian berlanjut kepada DIM yang dianggap berat, dan mendapat banyak perhatian publik. Selama pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR juga tetap menerima berbagai saran dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait. Khusus DIM RUU terkait bab 4 tentang ketenagakerjaan telah disepakati untuk dibahas pada akhir pembicaraan tingkat 1. Adanya kesepakatan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Legislasi DPR dan pemerintah ingin agar para pemangku kepentingan terkait dapat berpartisipasi secara optimal terkait substansi rancangan undang-undang tersebut. DPR bersama pemerintah berusaha mendengarkan dan memperhatikan aspirasi semua pemangku kepentingan yang ada, baik tenaga kerja maupun pelaku usaha. Bahkan secara khusus, DPR melalui anggota, fraksi, dan atau alat kelengkapan DPR juga telah berulang kali menerima aspirasi dari berbagai perwakilan tenaga kerja dan mahasiswa yang ada, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR. Berikut beberapa kegiatan yang dapat saksi terangkan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja. 1. Tanggal 12 Agustus 2020, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan anggota Badan Legislasi DPR Firman Subagio menerima pengurus Majelis Ulama Indonesia. 2. Tanggal 13 Agustus 2020, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Rahmat Gobel serta Wakil Ketua Badan Legislasi DPR M. Nurdin dan anggota Badan Legislasi DPR Lamhot Sinaga menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Jabodetabek. 3. Tanggal 18 Agustus 2020, Wakil Ketua DPR Bapak Sukmi Dasko bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menerima Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal. 4. Tanggal 20 sampai 21 Agustus 2020, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya bersama perwakilan fraksi-fraksi DPR, yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, dan fraksi PKB menerima kunjungan perwakilan organisasi serikat buruh atau pekerja terkait masukan dan aspirasi untuk penyempurnaan bab 4 ketenagakerjaan. DPR membuka ruang seluas-luasnya untuk berdialog dan menerima saran dan masukan terkait pembahasan bab 4 ketenagakerjaan tanpa membeda-bedakan aliansi buruh manapun. 5. Tanggal 25 Agustus 2020, Wakil Ketua DPR Supri Dasko bersama pimpinan Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas dan Willy Aditya serta anggota DPR lainnya menerima aspirasi berbagai organisasi serikat buruh dan sekaligus menyampaikan hasil kesepahaman yang telah dihasilkan dalam pertemuan di Hotel Mulia tanggal 20 sampai 21 Agustus 2020. Salah satu hasil kesepahaman tersebut mengenai komitmen untuk tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan substansi bab 4 ketenagakerjaan. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden KSPI Said Iqbal dan perwakilan 15 organisasi serikat buruh lainnya. Pembahasan DIM dilakukan oleh Badan Legislasi melalui rapat panitia kerja atau panja. Setelah semua materi muatan DIM, rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja
selesai dibahas, maka pembahasan rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja dilanjutkan dengan pembahasan dalam rapat tim perumus atau timus dan tim sinkronisasi atau timsin. Di dalam pembahasan DIM, sejak awal Badan Legislasi DPR bersama pemerintah sepakat untuk melibatkan Dewan Perwakilan Daerah pada pembicaraan tingkat 1. Badan Legislasi DPR dan pemerintah juga menerima DIM yang disampaikan oleh DPD. DIM tersebut dijadikan sandingan dan ikut dibahas bersama dengan DIM yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPR. Keterlibatan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja dilakukan sampai dengan pembicaraan tingkat 1 berakhir. Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi DPR dilakukan di dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan pemerintah. Penyampaian pendapat mini tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tingkat 1 atau atas rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja. Berdasarkan keputusan pembicaraan tingkat 1 tersebut, rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat 2 di dalam rapat paripurna DPR. Penyampaian pendapat mini dan pengambilan keputusan tingkat 1 tersebut dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2020, sedangkan pengambilan keputusan tingkat 2 di dalam rapat paripurna DPR dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020. Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, pelaksanaan rapat dilakukan oleh Badan Legislasi DPR dalam tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan terkait rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja dilakukan secara terbuka untuk umum dan telah dipublikasikan oleh DPR melalui website, media televisi, media sosial, dan atau media cetak. Dengan demikian, baik DPR, pemerintah, dan masyarakat juga dapat mengikuti rapat-rapat tersebut melalui berbagai sarana media yang ada. Ini merupakan komitmen bersama antara DPR dengan pemerintah yang sejak awal pembahasan rancangan undang-undang sepakat untuk terbuka dan memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat. Demikian keterangan saksi dan atas tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan dari rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja. Saksi berpendapat bahwa tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, walaupun harus dilakukan pada saat situasi dan kondisi yang sulit, yaitu saat pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Hal ini semata-mata saksi lakukan karena saksi dan rekan-rekan anggota DPR lainnya terikat pada sumpah jabatan sebagai wakil rakyat. Sumpah anggota DPR. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Oktober 2021, tertanda Firman Subagio SE, Hama, Hendrik Leurisa, SH, LLM. Terima kasih. Yang mulia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.